Oke, ya sorry. Boleh minta tolong dibantu untuk ngajuan share screen ya? Oke, Wait ya. udah bisa? Ya oke. Oke, untuk ini udah muncul belum ya? Sorry. Ya, sudah. Oke oke. Oke baik. Untuk tema hari ini sebelum terbang bangun roketnya dulu. Oke, sebelumnya perkenalkan saya Andrew Francisca Nicholas. Saat ini umur 16 tahun, alias SMA kelas 11, dan kalian saya itu di bidang marketing, business and strategy. Nah, untuk saat ini, saya menjabat sebagai co-founder of Paraya IDN. Paraya IDN sendiri ini merupakan sebuah komunitas literasi bagi anak-anak muda saat ini, Gen Z tentunya. Terakhir kami itu melakukan event itu di bulan Februari 2025 di Taman Ismail Marzuki. Nah, saat itu kita itu bekerjasama juga dengan Kementerian Ekonomi Kreatif. Saya juga menjabat sebagai Regional Vice President atau Regional VP di salah satu startup industri komik yaitu Solid Studio. Kami membuat sebuah komik. Saat ini komik kami itu sudah internasional, menggunakan bahasa Inggris dan juga bahasa Indonesia. Nah, yang ketiga saya menjabat sebagai co-founder juga di Wisdom Doors. Wisdom Doors ini merupakan sebuah komunitas anak muda juga, tapi di bidang sosial. Jadi kita berbagi ke panti asuhan, ke sekolah-sekolah kurang mampu dan sejenisnya. Saya itu founder Unext Kreatif, sebuah industri kreatif juga yang saat ini untuk kita mengurus di bidang periklanan dan sebagainya. Oke, kita lanjut. Oke, skip. Oke, sebelum terbang bangun roketnya dulu. Kenapa sih kita harus membuat roket itu sebelum terbang? Karena kita coba bayangin deh, ketika kita mau ke Mars, tapi kita nggak pakai roket, pasti susah kan? Kalaupun itu bisa, pasti kita itu caranya itu sangat-sangat kecil, impossible, bahkan hampir impossible. Sama kayak ketika kita mau coba bangun bisnis, tapi kita itu nggak punya pengetahuan atau pengalaman. Jadi kayak begini gitu loh. Jadi kita sangat impossible. Nah, tapi ketika kita punya roketnya, tapi waktu terbang kurang pas, itu juga akan sama aja. Oke, lanjut. Nah, untuk yang pertama ada di fokus pendidikan atau pengalaman. Sebenarnya keduanya ini kan sama-sama penting ya. Jawabannya adalah pendidikan untuk kita dahulukan, tetapi harus punya pengalaman. Jadi kita harus pikirkan bagaimana caranya mungkin saat ini ketika kita berada di dalam institusi pendidikan, kita juga harus memiliki pengalaman. Kenapa? Karena baik anak muda yang udah kuliah banyak belajar, tapi kalah dengan yang berpengalaman. Karena pengalaman itu penting. Kalau mungkin kita lihat saat ini, Gen Z ini merupakan salah satu generasi yang paling sulit untuk mendapatkan pekerjaan. Karena apa? Saat ini beberapa perusahaan-perusahaan, bahkan perusahaan di Indonesia, bahkan multinasional, memerlukan bahwasannya seluruh, bahkan fresh graduate, itu perlu memiliki pengalaman. Sedangkan saat ini Gen Z ini masih belum memiliki pengalaman yang optimal untuk menjadi salah satu karyawan di perusahaan tersebut. Kita lanjut. Gagal itu akhir atau awal? Kegagalan itu adalah awal dari kesempatan. Kalau saya sendiri memang ada buat beberapa bisnis. Waktu itu tahun ini sempat buat parfum juga, tapi juga Zong juga hasilnya. Setelah itu ada F&B. F&B itu di bidang kita ada dessert juga, tapi itu juga Zong di satu tahun yang sama. Nah, tetapi dulu itu sempat mikir bahwasannya kalau kita ngerasa gagal, itu artinya udah kita kayak harus nge-stop deh. Mikirnya gitu dulu. Tapi ternyata ketika kita gagal, sebenarnya itu bukan gagal yang benar-benar akhir, tapi kita adalah kesempatan. Nah, itu mungkin kita perlu mengganti dengan konsep lain, atau mungkin kita harus tetap berdiri di kegagalan itu sendiri. Kita lanjut. Oke, terjun di usia muda. Kesalahan atau kesempatan. Terjun di usia muda bisa jadi kesalahan, bisa jadi kesempatan. Kesalahan jika kita terjun langsung dan bahkan besar-besaran, tapi kita nggak punya pengalaman gitu loh. Contohnya kayak tadi, kalau kita mau tiba-tiba terbang ke Mars, tapi kita nggak punya roketnya, itu mau seperti apa gitu loh. Jadi ya lebih baik kalau ketika kita memang sudah punya kesempatan, silakan kita coba bang,
kita coba lakukan itu terlebih dahulu. Dimulai dari mana? Bangunlah sebuah fondasi. Karena ketika kita sudah punya fondasi itu, kita sudah bisa membentuk yang lainnya seperti itu. Fondasinya seperti apa? Seperti kita ciptakan pengalaman, seperti internship, networking, dan sebagainya. Seperti itu. Lanjut. Nah, oke. Bagaimana cara terjun di usia muda? Cara terjun di usia muda pastinya adalah kita pastiin fondasi yang kita punya itu sudah siap gitu loh. Fondasi. Jadi kayak kita misal kayak di SMA nih, kita buat apalah. Misal kita create a small business atau enggak kita buat kita lakuin magang, program magang dan sejenisnya. Atau enggak ya kita networking aja gitu loh. Kayak contoh di BBKA sini kan juga ada BBKA pelajar kan. Nah, itu kan untuk networking seperti itu. Jadi kita saling berbagi dan bahkan untuk saat ini malah kalau saya adalah business owner itu mensupport untuk pelajar untuk membuka magang seperti itu. Dan itu kan bisa kita upaya untuk kita gunakan. Nah, oke. Nah, jangan mulai dulu kalau kita masih mikir mau sukses cuma dalam beberapa bulan. Karena sebenarnya ini lumayan banyak sekali yang kayak, gue mau terjun deh di usia muda, tapi gue mau pastiin gue bisa sukses nih di 6 bulan. Gue mau pastiin bisa sukses di 3 bulan. Karena sebenarnya kesuksesan itu bukan tentang waktu kita, tapi tentang seberapa banyak usaha yang udah kita buat, fondasi yang udah kita bangun, dan juga bukan tentang kayak seberapa uang yang udah kita kumpulin, tapi seberapa banyak fondasi atau pengalaman itu balik lagi. Jadi sebenarnya yang menjadi sebuah tanda kesuksesan adalah di fondasi kita. Apakah fondasi kita sudah kuat? Apakah karakter kita sudah siap? Seperti itu. Oke. Pikirin dulu apa passion yang kita punya. Misal, passion itu adalah kan yang utama gitu loh. Di dalam membuat sebuah bisnis, kita nggak bisa tentuin kayak, aku mau buat A, gue mau buat B, tapi kita sendiri aja nggak tahu gitu loh. Artinya kita apa? Kita ngandelin karyawan kita ngandelin orang lain, yang bahkan kalau orang lain itu keluar, kita sudah tidak bisa mengerjakan apa-apa. Itu yang benar-benar gawatnya. Tapi ketika kita mau coba bangun bisnis, bangunlah yang memang sesuai yang kita punya gitu. Karena apa? Agar ketika nanti tangan kanan kita atau orang kepercayaan kita atau bahkan karyawan kita keluar, kita bisa langsung menghandle itu secara cepat dan bisa mencari pengganti lain. Nah, kalau mungkin kita nah kayak gini nih. Misal kalau kita kalau kamu bisanya menggambar, jadilah artis. Contoh kalau kayak kami di komik itu kita itu punya main artis, punya storyboard dan sejenisnya, dan itu rata-rata kita pekerjakan adalah anak-anak muda, Gen Z yang memang mau berusaha, bukannya karena dia kayak, oh lu udah banyak pengalaman nih, enggak. Kita cari yang malah non pengalaman dan kita coba ajarkan mereka untuk bisa berpikir matang dan juga punya pengalaman untuk apa? Untuk mereka bisa menjadi karyawan di tempat lain yang mungkin lebih baik dibandingkan di sini. Nah, oke lanjut lagi. Contoh kalau kayak kita sukanya main bola atau olahraga, buat konten aja gitu loh. Konten kan banyak sekarang kan. Jadi jadilah konten kreator. Kita bisa marketing jadi reseller. Suka buat kue, jualan kue di sekolah. Suka main game, buat konten tentang game. Atau bahkan mungkin jadi gamers. Gamers yang buat konten juga. This simple. Tapi ini pengalaman. Dan tambahannya, kalau misalnya bagi kita yang mungkin punya privilege, pakai itu dengan baik. Bukannya malah merusak. Karena sekarang banyak sekali anak-anak muda yang punya privilege. Bukannya mereka gunakan dengan baik, tapi malah mereka rusak. Itu nggak perlu saya mention sih. Tapi mungkin teman-teman juga pada tahu ya. Oke, kita lanjut. Oke. Kejar boleh, tapi jangan bikin fokus utama kita itu hilang. Untuk anak muda, terutama sekolah, pahamin dulu fokus kita gitu loh. Jangan karena kita mungkin pikir kayak, gue mau fokus banget di bisnis, gue tinggal di sekolah. Itu kan sebuah pola pikir yang salah. Atau enggak, yes, intinya kayak kita harus fokus dulu, pahamin dulu fokus kita apa. Misal fokus kita di pendidikan. Oke, stop di sini. Setelah pendidikan, kita misal punya fokus lain. Mungkin kita suka games. Oke, dua aja. Nggak perlu kita ambil semua. Kita fokus A, fokus B, fokus C, fokus D. Yang lama adalah semua hancur gitu loh. Gara-gara apa? Kita terlalu banyak membagi fokus kita kepada hal-hal yang lain, bahkan kita tidak 100% memahaminya. Seperti itu. Nah, kayak gini. Misal fokus sekolah. Tetap ingat, sekolah itu number one. Bukan malah rela-relain kejar pengalaman di luar sekolah yang bikin lu jadi kena banyak masalah, terutama di pelajaran. Seperti itu yang sudah saya bilang. Boleh jadi utama, tapi pahami keadaan. Mungkin selalu diajarin buat jadi yang utama, tapi sebenarnya nggak semua harus jadi yang utama. Tapi belajar untuk jadi yang utama itu nggak wajib. Tapi belajar. Bukan tiba-tiba tanpa belajar mau jadi yang utama. Kalau bahasa kasarnya itu, belum punya roket tapi langsung mau ke Mars. Disangkutin kayak yang utama. Walau mungkin kita dapat jalan lain, tapi belum tentu jalan itu bisa bikin kita sampai ke tujuan kita.
Seperti itu. Jadi balik lagi sebenarnya untuk yang memang mau ditekankan adalah kita harus menciptakan fokus kita, tapi fokus kita itu juga kita ciptakan dengan fondasi yang kita punya. Seperti itu. Oke, lanjut. Jangan jadikan pengalaman itu sebagai penentu hidup. Pengalaman gua hancur banget. Kemarin pas magang gua gagal kerjain tugas ABC, contohnya seperti itu. Kayaknya nah hidup gua nanti hancur deh. Dan karena hal gampang aja gak bisa. Padahal pengalaman itu bantu kita untuk belajar dari kesalahan. Jangan jadikan pengalaman yang hancur sebagai penentu hidup kita ke depannya. Tapi pastikan bahwa kesalahan sebelumnya tidak terulang lagi dengan kesalahan yang kita lakukan. Jadi artinya apa? Ketika kita mungkin di magang lah, kita let's say ngomong magang. Di magang kita jelek nih, mungkin kurang, kita gagal. Tetapi jangan cap bahwa diri kita itu lagi orang yang gagal karena hanya satu hal. Itu adalah konsep yang mau diambil utamanya. Tetapi apa? Kita jadikan bahwa segala pengalaman kita yang punya itu dan ada kesalahannya itu dijadikan pelajaran yang ke depannya tidak akan terulang lagi seperti itu. Lanjut. Wait ya. Nggak bisa di- Oke. Nah, pesan penutupnya adalah kegagalan bukan akhir tanpa ada kesempatan. Pengalaman buruk bukan jadi tanda masa depan buruk. Jangan selalu mau jadi orang besar kalau dirimu masih bermental kecil bagai ingin pergi ke Mars tanpa roket. Oke, jadi kita bahas di sini kegagalan itu bukan akhir tanpa ada kesempatan. Jadi selagi kita, sebenarnya kita baru gagal sekali deh, tapi ternyata masih ada kesempatan, lakukan itu terus menerus. So, mungkin kita kegagalan 10 kali, tetap masih ada kesempatan, lakukan itu. Karena yang kita lihat adalah kesempatan yang kita punya, bukan kita lihat dari berapa baik kegagalan itu. Pengalaman buruk itu bukan jadi tanda masa depan buruk. Mungkin kalau ya seperti yang tadi ya, di magang gara-gara hasilnya buruk, kita mencap bahwa diri kita, masa depan kita buruk. Itu seperti itu, melainkan segala hal yang mungkin saat itu kita lakukan salah, itu menjadi sebuah pelajaran bagi kita untuk melakukan itu ke depannya. Jangan selalu mau jadi orang yang besar kalau diri kita masih bermental kecil. Ini apa? Artinya seperti ini. Semisalnya kita kayak baru mungkin kita baru belajar lah, tahu-tahu kita mau jadi pimpinan. Ini kan kayak sebuah hal yang melajunya pesat gitu loh. Boleh kita melaju pesat, tetapi kita harus pahami dulu bahwasannya apakah diri kita sanggup untuk melakukan itu. Karena saat ini banyak sekali orang-orang yang seperti jor-joran mengeluarkan modal besar, padahal diri aja baru belajar di barang A misal. Misal dia mau produksi barang A, mereka baru tahu tentang barang A ini dan mereka akan melakukan pemodalan besar-besaran di barang A ini. Tapi mereka tidak tahu bahwasannya barang A ini punya kelemahan apa, punya ini apa, dan ujungnya mereka akan jual, 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 dan itu juga akan tetap uh, berde, dan itu akan tetap berdirinya adalah di sana-sana aja karena mereka tidak tahu fokusnya itu seberapa besar di dalam diri mereka seperti itu. Oke, ini kan oke untuk presentasi ini saya memang agak dikit karena sisanya saya akan fokuskan pada pertanyaan. Bisa dibantu nggak? Sorry. Untuk pertanyaannya apa aja nanti akan saya coba ini ya. Karena memang untuk ini saya akan bikinnya sedikit karena saya akan fokuskan pada pertanyaan. Jadi untuk pertanyaan bagi anak-anak muda yang mungkin saat ini merasa bahwasannya perlu baru mulai dan perlu mencari tahu itu boleh juga nanti share ke saya. Nanti saya akan coba bantu jawab. Begitu. Thank you. Jadi ini udah mau mulai sesi Q&A aja ya, kok? Iya, iya. Jadi kita buat full memang untuk Q&A sebenarnya dibandingkan untuk sharing itu. Jadi memang full untuk Q&A bagi anak-anak muda mungkin yang mau cari tahu juga nggak apa-apa itu. Seperti itu. Ayo guys, angkat tangan. Yang angkat tangan nanti kita share screen saja.
Halo, Ko. Selamat malam. Oke, oke. Ya, selamat malam, Kak. Eh, Oke, oke. ya, Ko, izin Eh, tanya, Ko. oke, Ini oke. lebih ke Mm-mm, apa? Kalau mm-mm, nanya, kayaknya nggak pantas buat nanya. Cuma mm-mm, minta saran aja sih. mm-mm, Ini. Eh, saya sebenarnya pengen ini, Ko, bikin bikin sebuah usaha gitu. Namanya kayak usaha furnitur kayak gitu. mm-mm, Saya oke. sekarang saya ada pengalaman sampai sekarang Mm-mm, juga masih sih. Saya kerja di bidang uh, furnitur gitu, bagian bikin mm-mm, oke. produk baru, develop produk baru kayak gitu. Mm-mm, Nah, saya pengen bikin sendiri kok di mm-mm, rumah itu terus saya pasarkan sendiri kayak gitu. Cuma saya ada mm-mm, kendala di oke, sini, kendalanya. minim budget saya minim banget kok. Jadi semuanya saya Mm-mm, kerjakan sendiri. Nah, saya kalau mau hire orang buat bantu saya tuh saya mm-mm. agak bingung gitu kalau kalau Ah, ah, gitu gimana ya baiknya. oke, 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 baik, oke. Mungkin kalau dari saya sebenarnya untuk furnitur, itu berarti kan untuk penjualannya di online ya, e-commerce kan? Iya kok nanti Ah, bisa ah, ke ah, bisa ah. offline juga. Kalau e-commerce itu sebenarnya kan kita nggak perlu staff ya? Apakah perlu? Karena kalau kita kan kebetulan kalau kita emang ada jual juga, kita kosmetik produk juga ada. Dan itu memang staff kita itu cuma di gudang doang. Tapi karena memang perlu kita kan lumayan banyak ya. Tapi kalau untuk mungkin furnitur yang memang kita baru mau mulai, seharusnya itu tidak perlu staff. Jadi kita coba aja dimulai dari diri sendiri. Jadi kita coba untuk create dulu aja nggak apa-apa dalam modal yang minim. Kita coba buat yang namanya adalah branding dulu. Jadi kita naikkan dulu branding kita di toko online itu. Dan kalau mungkin nanti toko kita udah naik, kita baru coba hire orang. Tapi pastikan bahwasannya eh, it- toko yang kita buat itu sudah bagus ya. Bukan karena kayak memang lagi laku di bulan A, mungkin di bulan 1, bulan 2, tapi di bulan 3, bulan 4 itu belum ada prospek lagi. Itu lebih baik memang untuk diri sendiri. Jadi dimulai dari diri sendiri dulu aja. Seperti itu sih kalau dari saya ya. Apakah sudah menjawab untuk Ahmad? Hmm. Oh, oke kok berarti tapi kalau online berarti saya Hmm. harus stok dulu kok. Sama aja dong. Berarti ntar ada biaya itu biaya biaya gudang juga terus Hmm, 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 bikin hmm. Hmm. bikin beberapa gitu buat buat di stok gitu. Oh, enggak. Taruhnya di rumah aja. Bisa nggak kira-kira? Jadi taruh di rumah, kan itu kan paling bikin beberapa aja. For sampel aja kan, buat sampelnya doang, bikin beberapa doang, dan itu taruh aja di rumah. Karena kan nanti kan biasa kalau untuk ekspedisi kan mereka tinggal pick up ya. Bisa Hmm. lo gitu gak? Oh, bisa sih kok kalau ditaruh rumah tapi kayaknya nggak bisa banyak-banyak paling ya cuma 5 produk gitu doang. Hmm, iya nggak apa-apa. Itu kan dimulai dulu kan dari nol. Intinya kan coba buat brandingnya dulu. Emang rencana mau ekspansi besar? Sorry, ekspansi menengah. Karena kan kalau untuk 5, namanya kan, jadi kita coba dulu gitu loh. Karena memang kalau kayak saya, contoh saya ada parfum kan waktu itu kan. Kita itu aja cuma buat di 30 bar, ya, 30 barang lah. Jadi itu kita full custom, memang biayanya kan lumayan gede. Tapi itu kan kita untuk sampel aja kan, untuk testing aja. Dan itu memang kita juga paling cuma taruhnya, kita ada taruh di tempat sih, pinjam. Jadi kita bagi hasil 15% waktu itu. Tapi itu kalau memang kita untuk mulai sendiri sih memang lebih baik dikit dulu. Karena apa? Kita harus tes market dulu kan. Marketnya sebesar apa sih? Dan kira-kira orang-orang itu bisa tahu gak sih brand kita apa? Ketika orang-orang udah tahu kayak toko kita, pasti kan dia akan repeat order. Lakuin itu pre-order. Jadi kita siapkan pre-order. Misal kayak setiap orang beli lakuin pre-order, misal 14 hari. Kan kita ada waktu untuk membuat itu kan. Jadi tanpa perlu orangnya mempersiapkan. Sorry, tanpa perlu kita mempersiapkan langsung. Jadi kita lakuin yang namanya apa, pre-order dulu. Jadi kita buat sampel 5, oke. Itu jadi jadiin barang stok utama. Tapi nanti ketika ada orang order dan itu kita taruhin jangka pre-order dan dia setuju, lebih baik buat lagi yang baru seperti itu. Jadi itu hanya untuk barang sampel aja. Oh, gitu, Heeh. gitu. Gimana? Berarti tetap saya ngerjainnya bikin sendiri dulu gitu ya. Benar-benar. Karena dibandingkan kita keluar kos untuk nambah orang di situasi yang belum pasti, lebih baik kita pakai diri sendiri dulu aja. Kalau dari saya sih seperti itu. Oh, oke. Hmm. Oke kok. Terus sebaiknya kapan kalau bisa siap buat hire orang tuh biasanya kapan ya kok?
Siap untuk hire orang. Oke, siap untuk hire orang, pastiin di mana omset pendapatan kita, pendapatan bersih kita ini sudah siap untuk meng-hire orang itu, gitu. Jadi, dan siap dan juga, maksudnya bukan hanya siap ya, tetapi omset kita itu sudah berkali-kali lipat untuk dibandingkan satu orang yang kita hire itu. Misal kayak Hmm. kita mau gaji dia misal 5 juta deh. Jadi kan omset kita 5 kali lipat lah, 25 juta. Sorry, pendapatan bersihnya ya, 25 juta. Kita hire satu orang boleh itu. Oke. Kalau seperti itu. Oke, Oke. Terima kasih, Bro. oke, Ya, oke. Thank you. sudah cukup aman. Oke, pertanyaan berikutnya Oke. dari Gorilla Banana. Mm-mm. Oke. Oke, dia kayaknya gak mau Mm-mm. on cam ya, jadi aku bacain aja. Mm-mm. Oke. Mau tanya Andrew, bagaimana awalnya kamu menemukan tujuan kamu? Karena ketika waktu muda pasti banyak godaan dan terlalu banyak fokusnya seperti sekolah dan kuliah. Oke, oke, oke. Oke, mungkin balik lagi dari awal. Sebenarnya kalau untuk awal-awal itu kan di tahun 2024 bulan Juli ya. Itu buat salah satu media, Paraya Media Indonesia. Itu baru awal-awal banget. Karena memang kenapa? Itu tujuannya untuk networking. Jadi untuk terkaitlah dengan beberapa orang penting. Jadi itu tujuan pembuatan dari Paraya Media Indonesia. Nah, setelah itu di tahun 2025, eh, nah mungkin ini akhirnya fokusnya banyak gitu ya. Karena memang awalnya kan hanya dari Paraya saja, di mana itu hanya untuk media dan itu sekitar memang kita lakuin per kuartal untuk sharing itu. Nah, setelah itu untuk yang kedua di tahun 2020 ya 2025 Januari dihubungi oleh CEO Solicep Studio untuk membantu saat itu baru untuk membantu sebagai salah satu tim lah. Waktu itu masih sebagai business development manager. Akhirnya memang juga di bulan bulan Juni ini baru naikkan sebagai VP. Akhirnya memang lumayan banyak juga tanggung jawabnya sebenarnya. Tapi akhirnya juga diberikan kesempatan untuk membagi. Jadi kerja saya sebagai VP di sana itu hanya part time. Jadi paling seminggu itu bisa untuk yang benar-benar full itu hanya 3 jam untuk full ya. Tapi sisanya kalau untuk yang pecah-pecah paling sehari cuma 2 jam 3 jam seperti itu. Nah sisanya untuk Wisdom Doors itu juga kita lakukan per kuartal. Jadi per 3 bulan kita mengelola dana CSR dari mungkin company lain yang menyerahkan kepada kita kelola ke panti asuhan, ke sekolah-sekolah kurang mampu seperti itu. Seperti itu jadinya. Kalau untuk waktu pembagian ya berarti dibalikan lagi waktu pembagiannya itu adalah pagi sampai siang sekolah dan terus biasanya di hari Jumat saya ada waktu sekitar 3 sampai 4 jam untuk mengklirkan segala tugas di Solisep itu seperti itu. Jadi sisanya Senin sampai Kamis itu paling hanya untuk mengerjakan tugas sekolah dan sejenisnya. Seperti itu. Oke, Clear? terus ada pertanyaan dari Adam. Oke. Mhm. Mau tanya Kak, untuk anak muda biasanya terlalu menggebu-gebu. Gimana untuk mengatasi saat Mhm. ambisi itu jatuh di satu side yang dibuat tidak sesuai Mhm. dengan ekspektasi yang diharapkan? Mhm. Mhm. I see, I see. Yes, oke, oke. Karena memang juga kalau untuk saya memang dulu itu juga sempat buat beberapa bisnis dalam waktu paling 2 bulan. Dan itu memang ujungnya anjlok. Nah, artinya kenapa? Kita itu kalau saya sendiri, saya itu terlalu banyak fokus. Itu makanya yang saya mau coba sharing. Kita itu nggak boleh terlalu banyak fokus di beberapa yang memang kita belum tahu banget gitu loh. Jadi mulai dari kita pelajarin dulu. Kalau kayak contoh di Solusi kan saya juga waktu itu belajar ya. 6 bulan hanya sebagai staff lah hitungannya, hanya sebagai business development doang. Akhirnya baru dipercaya di bulan Juni sebagai VP. Nah, setelah itu mungkin kalau untuk saat ini, sorry coba ya, mau tanya untuk anak muda, oke, oke. Nah, untuk mengatasi ambisi itu ya, kita lakuin yang namanya kita buatkan tabel. Satu tabel itu isinya adalah apa sih yang mau kita coba buat. Misal kayak kita mau buat F&B, taruh satu. Kita mau buat industri kreatif, taruh satu dan sejenis A, B, C, D. Kita tulis juga pro and kontranya. Pro-nya di ABCD apa? Kontranya di ABCD apa? Kita buat itu semua. Nanti kita juga buatkan namanya budgeting. Jadi kita lihat dulu setelah budgeting itu keluar, kita buat lihat yang mana yang paling cocok untuk kita lakukan dulu saat ini, prioritasnya. Dan catatan pro dan kontranya itu sudah kita lihat ya. Dari misal kayak kita udah ada pilihan 4 nih, 4 paling kita mau, buatkan pro kontranya dulu, pro kontra.
pro kontra A, B, C, D. Setelah itu juga diberikan budgetingnya berapa berapa berapa. Baru kita lihat presentasenya seperti apa. Baru nanti kita nilai kembali dan pilih paling hanya satu dan maksimal dua seperti itu. Baik, ada pertanyaan lagi dari Irsyad. Malam kok, saya Irsyad dari Surabaya. Biasanya tantangan anak muda itu adalah susah membuat perencanaan sampai bisa di titik eksekusi. Ini kan tentang efektif dan efisien dalam membuat plan ya kok. Dan dalam pengambilan keputusan efektif efisien kan gak cuma bagaimana cara membedakan yang baik dan buruk, tapi juga bisa mem- membedakan di antara yang baik dan yang terbaik. Jadi gimana ya kok? Oke, oke. Biasanya tantangan anak muda adalah susah membuat perencanaan sampai di oke, yes, susah membuat perencanaan. Oke, oke, yes, ya. Soalnya isu ini juga masuk di mana beberapa anak muda kita paling hanya buat kayak logo, nama, IG, dan tulisannya coming soon, dan itu nggak selesai-selesai. Oke, oke. Dan untuk mencapai di titik eksekusi seperti apa? Ini tentang efektif dan efisien dalam membuat plan dan dalam pengambilan keputusan efektif dan efisien. Oke, oke. Oke, benar-benar. Oke, oke. Jadi ya balik lagi, kita akan membuat eh tabelnya lagi sebenarnya kan itu kan ada budget ya. Budgetnya itu sudah terlihat kan. Artinya kita pilih yang memang kita untuk sanggup kita lakuin dan itu budget yang kita keluarkan itu juga harus kita pikirkan bahwa kita itu sudah sanggup untuk kalau budget itu hilang gitu. Jadi kita itu udah punya mindset bahwasannya udah budget ini akan hilang ketika enggak, sorry, kita udah punya mindset bahwasannya ketika budget ini hilang kita udah nggak apa-apa gitu loh. Karena terkadang beberapa orang sengaja langsung all in dan itu ujung-ujungnya adalah apa? Ya, mereka akan stres gara-gara duit mereka hilang seperti itu. Jadi kita harus siapkan mental bahwasannya adalah duit kita itu sudah siap hilang karena memang semua bisnis kan pasti ada yang namanya kebangkrutan ya. Walaupun itu bisnis besar sekalipun. Oke, dan lanjut susah membuat perencanaan. Oke, oke, untuk susah membuat perencanaan ini kan tentang efektif. Oke, oke, oke. Oke, ya berarti kan sesuai dengan itu setelah tabel pro dan kontra itu sudah diselesaikan, itu kan sudah keluar semua kan. Itu kita buatkan P&L, profit and loss. Itu perhitungan profit dan loss itu seperti apa? Termasuk semua ada budgeting. Jadi budgeting, P&L, profit and loss itu baru kita kan keluar semua itu. Jadi ketika kita mau mulai itu semua udah kita siapkan seperti itu. Jadi itu tetap kita hitung dengan data karena karena apa? Terkadang kalau kita kayak baru mulai di plan A atau dana yang kita hitung ini melenceng karena kita nggak hitung P&L-nya itu kan juga menyusahkan seperti itu ujung-ujungnya bosan kita hanya nge-stuck tapi ketika kita sudah punya P&L profit and loss kita itu udah tahu kapan kita akan profit dan ketika profit ini tidak menjangkau dalam waktu beberapa dalam waktu yang sudah kita tentukan ya udah itu pilihan kita untuk kita stop atau kita mau tetap lanjut seperti itu. Oke, Narti boleh bersuara sekarang. Kenapa, sorry? Eh, ini ada yang on mic kok, tapi dia Oke, belum oke, ngomong. oke, oke, oke. Narti? Halo Narti Suito. Maaf pertanyaannya saya ibu-ibu Kak, mau belajar sama anak muda yang anak muda tapi sukses. Pertanyaan seperti itu Kak yang saya ketik Kak. Saya bulan ini apa ya imbasnya tutup resto gitu. Terus karena bulan depan itu mau buka di lingkungan anak muda seperti Anda-anda yang super the best ini apa ya program apa ya yang dikira out of the box gitu yang bisa diterima mereka dan membuat kami bangkit lagi gitu Kak. Terima kasih banyak ya Kak. Selamat malam. Oke, sorry. Ini tadi ada diketik gak ya? Soalnya suaranya tadi agak ini. Ya, ada diketik dia Oke, oke, wait, atas wait. nama Narti Suito. Oke, oke, oke. Usaha bakso and sop durian yang dengan back topping belum ini tutup karena sales drop. Oke, bulan depan mau buka di lingkungan anak muda. Program agar bisnisnya bisa diterima di lingkungan anak muda.
Oke, oke. Berarti kalau saya ambil tangkap, awalnya udah usaha di bakso dan sop durian. Oke, oke. Agar resto saya bisa diterima di lingkungan anak muda. Oke, berarti tetap mau buka di resto. Oke, oke. Oke, oke, oke. Jujur kalau resto saya agak kurang tahu ya. Karena memang ini kan kita harus melakukan voting kepada anak-anak muda seperti apa. Tapi kalau dari saya sendiri, hmm, biasanya kan itu, sorry ini tempatnya di mana ya? Kalau mungkin tempatnya di sekolah kan kita bisa buka kayak apa namanya, kayak anggap aja kayak kantin. Atau di mana ya tempatnya, sorry? Tempatnya di apa ya, sentral satu perumahan gitu, tapi di sentral kuliner gitu Kak, di Oke, Jalan oke, oke, Raya oke. gitu. Oke, oke, berarti tempat kuliner. Tempat kuliner. Kalau untuk ini saya nggak bisa kasih tau fix tentang harus jualnya apa, tapi mungkin tetap kita harus lihat yang pertama adalah pesaingnya sebanyak apa. Ini untuk produk yang kita mau pesaingnya sebanyak apa. Setelah itu, apakah memang cocok dengan lingkungan yang kita, apakah cocok dengan lingkungan itu? Kita karena kalau di sana kan artinya kita harus melakukan survei terhadap eh, konsumsi di sana seperti apa. Kita nggak bisa langsung mendebak kayak konsumsi anak muda seperti A, B, C, D. Tapi kita harus melakukan riset dulu, rata-rata itu penjualan di sana berjualan seperti apa. Kedua, kalau kita mengikuti penjualan itu, apa yang bisa kita modifikasi? Karena kita nggak bisa cuma tiru doang gitu loh, karena ujungnya juga sama aja. Kita harus siapkan di mana apa yang bisa kita modifikasi. Terus yang ketiga, kita cari ide lain untuk kira-kira apa sih yang belum ada di sana dan kira-kira apa yang membuat itu tertarik. Kalau mungkin saat ini pertanyaan masih apa sih yang bisa jadi tertarik ya? Itu masih dipertanyakan juga ya sama ibu ya. Oke, berarti kalau untuk ketertarikan ini sebenarnya balik lagi memang perlu disurvei. Tapi kalau dari saya tetap lebih baik kita lihat dari survei itu dilakukan di riset di lingkungan sana aja. Jadi mereka rata-rata yang berkunjung itu siapa? Karena kalau kita tanya anak muda di sini, tahu-tahu yang di sana yang berkunjungnya bukan anak muda kan juga serba salah seperti itu. Hmm. Oke, Mm-mm. jadi harus riset Gimana? ya Kak ya, mau nggak mau harus pakai survei ya. Yes, nggak usah Hmm. survei banget sih Bu. Intinya kita lihat aja di sana rata-rata yang datang Gen Z kah atau siapa kah. Setelah itu juga kita lihat di sana itu jualannya apa dan yang paling ramai apa di sana gitu loh. eh itu sih Cafe Fore itu deket sih kok, cuman ya makanya pengennya tuh punya sesuatu program yang out on the box gitu. Apa Hmm, ya? Yang oke. kira-kira Uh, uh, uh. di luar Nurul gitu programnya kok. Hmm, 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 hmm. Oke, oke. Kalau sebenarnya ini saya sempat juga melakukan ini lagi kami on develop juga. Kalau kami akan buat kafe, kebetulan memang ada lagi perencanaan untuk kafe, tetapi dengan tema tiap bulan itu berganti. Tapi memang sepertinya kayaknya agak pemudanya memang lumayan besar. Jadi kita akan buat kafe di mana setiap itu wallpaper itu akan berganti. Jadi misal kayak ini lagi khusus untuk untuk tentang komik nih misal atau enggak yang kedua nanti bulan kedua untuk buku novel. Nanti kita siapin ada buku Mm-mm. novel yang bisa mereka baca. Atau kan mungkin kalau kayak kita lihat di anak muda kan mereka itu kan butuh free wifi dan sebagainya. Jadi sebenarnya kalau untuk dari anak muda kalau saya biasa kan kadang suka WF ini ya WF C juga. Nah, jadi yang saya cari adalah pertama pasti adalah wifi-nya bisa ada di sana, kedua tempatnya Oke. oke, dan Heeh. yang ketiga untuk produknya saya nggak terlalu ini, tapi biasanya saya kan ambilnya coffee seperti itu sih. Jadi menurut Oh, saya, oke. jadi yang penting pertama tempatnya bagus, terus Ya, yang kedua apa namanya ada wifi lah mungkin ya bisa digituin aja. wifi. Uh, uh, Oke, uh, uh. oke, Mm-mm. oke, oke. Ya seperti itu sih, tapi balik lagi kita harus tetap riset siapa yang datang di sana. Karena kan kalau Gen Z, berarti kan mereka butuhnya wifi gitu-gitu kan. Tapi kalau memang bukan udah lebih Gen Z kayak mungkin bakal lansia ya lebih baik nggak perlu disediakan seperti itu. Seperti Hmm. itu. Oke, not. Thank you ya kok. Ya, Terima oke, kasih thank you. Ya, banyak. oke, thank you, thank you, thank you. Oke, thank you. Oke, lanjut. Yo, silakan Farizal. Halo Ko, selamat Eh, malam Ko. Malam, malam, malam. Eh, saya Farizal Ko, Oke, dari salam kenal. Surabaya. Oke, di Surabaya, oke. Eh, saya mau tanya nih Do, berkaitan sama apa tema buat hari ini. Mm-mm. Sebelum terbang kan kita harus bangun roket dulu Ko. Ah, 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 ah. Kalau misalnya nih, kadang kan kita kalau bangun roket itu kan kita kadang nggak bisa sendiri nih Ko. Kadang ada Mm, beberapa teman, ah, relasi benar. atau memang Mm-mm.
tim yang kita Mm-mm. bangun roketnya dari awal. Nah, gitu. Iya. Nah, sedangkan di slide yang opening tadi, Mm-mm. kita kan harus tahu nih passion kita dulu. Mm-mm. Benar. Oke. Passion kita dulu. Nah, yang mau saya Mm-mm. tanyain yang pertama gini kok, gimana cara Mm-mm. kita sebagai anak muda itu tahu passionnya, sedangkan kita kan istilahnya Mm-mm. banyak banyak apa ya, banyak belajar juga dari beberapa Yes. pengalaman Mm-mm. sehingga menentukan, oh ini passion saya nih. Mm-mm. Ntar bulan ini passionnya ini, bulan depan passionnya ini. Gimana menentukan ini benar-benar passion saya nih, gitu kok. Itu Oke. yang pertama kok. Yang kedua, Mm-mm. kita bangun roket itu dengan beberapa orang atau beberapa tim, Mm-mm. gimana kita supaya bisa menentukan passionnya bisa sama, biar bisnis ini jalannya bisa bareng. Atau memang setiap orang punya passion sendiri-sendiri, kita jalannya bisa gimana, passion lu bisa beda, passion saya beda, tapi kita bisa jalan nih. Atau gimana ya kok? Itu sih Oke. kok yang mau saya tanya Oke. kok. Oke. Oke. Sip. Oke, paling mungkin di pertanyaan pertama yang bagaimana cara agar kita bisa tahu passion kita yang seharusnya ya. Balik lagi, memang kan kita namanya adalah mencoba-coba dari awal seperti itu, Kak. Karena contoh kalau kayak saya mencoba itu kan juga berkali-kali ya. Akhirnya saya tahu bahwasannya saya bisa di bisnis, marketing, and strategi. Dan itu saya coba juga berkali-kali. Jadi kenapa? Kita harus coba berkali-kali. Jadi kita misalnya kayak tiba-tiba di bulan satu nih kita bisanya A, di bulan eh, dua ternyata kita bisa B, di bulan tiga kita bisanya C. Yaitu kita tetap coba lakuin, kita cari riset ke diri kita sendiri, kira-kira apa sih yang paling benar-benar kita bisa lakuin, itu yang pertama. Oke, setelah itu ya eh, jangan sampai kita itu perlu bedain yang namanya hobi atau enggak panggilan gitu loh. Jadi kayak kita harus benar-benar tahu bahwasannya memang ini gue bisa nih. Jadi kita harus benar-benar catatin bahwa kita bisa bukan karena memang kayak kita karena di bulan satu kita bisa A atau kita langsung serubut A, padahal belum tentu itu terjadi gitu kan. Jadi kita pastiin dulu di mana fokus kita itu yang utama seperti apa, seperti itu. Untuk yang kedua, saat bangun roket ada beberapa orang dan tim. Tapi apa untuk menentukan passion? Oke. Pertama pasti mungkin saya akan ngomong dulu ya untuk membuat sebuah bisnis dengan teman atau mungkin dengan relasi kita atau sejenisnya itu perlu dipastikan bahwasannya ketika kita membuatnya itu bersama mereka, ketika mereka keluar dari project kita itu sudah pastikan bahwa diri kita tetap bisa melakukan itu. Karena contoh kalau kayak saya sempat kolaborasi bersama teman juga waktu itu di mana kita ada buat project design. Saat itu saya juga sebagai tim bisnisnya doang dan tahu-tahu dia leave, dia keluar. Ya udah, akhirnya bisnisnya nggak jalan, itu kesalahan. Tetapi saya juga belajar dari kesalahan itu. Bahwasanya adalah ketika itulah carilah bisnis, carilah project yang mau kita kerjakan, bahwasannya kita bisa kerjakan dan teman kita bisa kerjakan. Jadi dua-duanya bisa bekerja dengan baik. Jadi ketika salah satu itu keluar, Pak, bahwa sama dengan kita tetap bisa melakukan itu gitu loh, seperti itu. Nah setelah itu mungkin untuk passion apakah harus sama atau enggak. Sebenarnya bisa dibilang sama, bisa dibilang enggak, tapi tetap misal kayak kita suka desain deh, kita anggap desain. Saya harus bisa desain dan teman saya harus bisa desain karena apa, itu produk utama kita. Karena kalau tanpa itu ya udah nggak akan ada. Tapi untuk apa, untuk passion yang lain misal kayak gue bisa di marketing nih, oke gue marketingin. Terus yang lain mungkin kayak gue bisa di bagian bisnis ya, gue bisnis. Tapi intinya di produk utama kita tetap kita dua-duanya atau bahkan siapapun itu semua harus bisa. Karena kalau ketika satu keluar, udah itu rusak semua, hancur itu. Seperti itu. Clear kah? Oh, Clear Clear. kok, clear kok, clear Oke, kok. Siap, makasih ya kok. oke, thank you, thank you. oke. Eh, lanjut ke pertanyaan Vira Sekar di chat ya, kok. Oke, wait ya. Vira. Iya, Nah, dia ya. udah. Oke, kau kalau masih sekolah terus diharuskan prioritaskan akademik, tapi berbagai fokus sama hobi, sedangkan itu sendiri tidak berkaitan atau berhubungan dengan masa depan yang kita inginkan, hanya sekedar untuk bersenang-senang. Nah, jika mau mengejar dan mencari tujuan untuk masa depan, apakah kita harus ambil resiko dan berhenti menjalankan hobi kita? Oke, di saat ini berarti masih sekolah ya, dan diprioritaskan untuk akademik. Oke, diprioritaskan harus nilai bagus dan sejenisnya. Tapi terbagi fokus sama hobi, sedangkan hobi itu tidak berkaitan atau berhubungan dengan masa depan kita. Hobinya apa? Sorry, bisa by mic atau apa? Saya sudah mencoba tapi dia tidak. Oke, oke, oke.
Ya udah by chat aja kalau. Oke, oh hobinya basket. Oke. Basket. Oke, oke. Kalau memang nggak berkaitan sama masa depan, coba aja balik lagi kita jadi content creator aja. Bisa gak? Berani gak? Jadi ciptain percaya diri itu dan nanti jadi content creator basket. Mungkin kalau tahu juga ada Gwen Mehmet mungkin ya, saya nggak tahu pada tahu gak. Nah itu juga masih relasi saya dan dia saat ini adalah sebagai ini apa content creator basket. Dan katanya juga banyak yang sponsorin dia gitu loh. Gimana kira-kira? Itu kan oke gak? Atau mungkin masih kurang pede? Oke, sama mau tapi mau tentang self improvement. Oke, oke, oke. Nggak apa-apa sih, coba aja di double. Jadi intinya kan konsepnya tetap content creator kan, mau itu basket kayak mau itu self improvement ya nggak apa-apa. Intinya tetap konsepnya adalah sebagai content creator gitu loh. Karena untuk saat ini kalau masuk sekolah yang paling gampang untuk dicapai adalah content creator. Karena apa? Kita tinggal siapin ponsel, device kan pasti udah ada. Tinggal apa kita rekam, tingkatin percaya diri buat account atau udah punya account juga tinggal post kan, seperti itu. Gimana? Apa sudah puas, Vira? Struggle sama oke, berarti sama percaya dirinya ya. Oke, 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 oke. Percaya dirinya berarti begini ya. Untuk percaya diri, yang pertama kan sih kita harus tingkatin PD itu. Karena balik lagi ketika kita buat mindset, ketika kita mencoba sama dengan kita itu udah mengambil kesempatan itu. Karena ketika kita sudah mencoba, maka kesempatan itu tidak kita ambil seperti itu. Jadi ragu, oke. Nah, ini jadi ciptain namanya percaya diri di dalam diri kita. Jadi buat dimana diri kita bisa percaya diri. Karena contoh kalau kayak saya aja, saya awal kan juga ini kan tahun ini malah adalah tahun ya udah menuju tahun kedua untuk saya memulai gitu loh. Dan saya mulai dari apa? Dari percaya diri. Jadi kita buat dengan percaya diri dulu. Setelah kita sudah punya percaya diri, itu baru kita akan terbuka banyak sekali kesempatan. Percaya sama saya deh. Seperti itu. Jadi benar-benar lakuin percaya diri itu harus kita belajar deh intinya. Belajar aja percaya diri dulu. Udah percaya diri, jadi content creator. Itu cara termudah untuk ini. Gimana? Langkah awalnya kan kalau kamu kan berarti kan udah kenal kan dengan diri kamu sendiri, kamu udah tahu diri kamu sendiri suka apa basket, oke. Kamu mau kejar akademik, oke. Kamu mau buat tentang apa? Tapi mau buat tentang self improvement, oke. Kamu udah tahu passion kamu, oke. Tinggal apa kamu lakukan percaya diri ini kamu bangun apa? Kamu percaya diri bahwasannya kamu bisa lakuin itu. Udah gitu aja kamu ciptain mindset di mana kamu itu bisa gitu loh, paham nggak? Gitu. Jadi dia mulai dari percaya diri, mulai dari hal kecil juga nggak apa-apa. Kamu percaya diri kayak mungkin kalau kamu ditawarin ikut lomba, ditawarin ikut apa, ambil kesempatan itu karena itu kan kesempatan gitu. Oke, oke, oke. Lanjut. Kita lanjut ke Mas Aryas ya. Ah, Halo, selamat malam. oke, Eh, malam. Pak Andrew ya? Atau Mas Andrew nih? Andrew aja, Andrew. Oke, selamat malam Andrew. Wow, Malam, malam. jawabannya keren-keren banget sih. Itu mungkin bisa dibilang penjelasan yang paling logis dan sederhana ya. Harusnya teman-teman juga gampang memahami yang disampaikan. Saya punya dua pertanyaan nih. Pertanyaan pertama, apa motivasi Andrew hingga bisa memiliki motivasi yang sekarang? Dan pertanyaan kedua adalah sepenting apa personal branding sosial media kayak gitu. Karena banyak teman-teman sekarang yang masih belum memahami sepenting apa sosial media dalam networking. Masih ada yang membuat Instagram mungkin seperti anonymous ya, tidak banyak postingan dan lain-lain kayak gitu. Oke, 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 Itu oke. aja sih Mas. Oke, thank you, thank you. Oke, oke. Berarti mungkin saya jawab dari yang kedua ya. Sepenting apa personal branding? Jujur, kalau personal branding memang sangat penting ya. Karena kalau memang ditanya, kalau nggak karena personal branding, kebetulan ya just info aja besok saya juga ngisi jadi pembicara di JCC Senayan di acara
IKP, Ikatan Penerbit Indonesia. Dan itu karena apa? Karena personal branding. Karena saya udah buatkan CV dan itu letaknya ada dan itu letaknya di latar belakang saya, prestasi saya, dan itu rata-rata itu kan mereka ngecek dari medsos itu. Jadi artinya karena kita membuat sebuah self branding di media sosial itu akan meningkatkan bahwasannya orang tahu kita. Dan setelah orang tahu kita, itu akan banyak kesempatan yang muncul. Contoh deh, kalau kita lihat deh, dari konten kreator. Malah konten kreator gaji sangat-sangat besar. Karena apa? Karena orang melihat dari sisi mereka gitu loh. Gitu, seperti itu. Jadi sebenarnya adalah untuk kita punya media sosial khusus untuk diri kita sendiri, bahkan tentang pengalaman kita, apapun yang kita capai, itu malah sangat-sangat penting. Karena apa? Karena itu akan membuka banyak sekali kesempatan-kesempatan yang mungkin kita nggak bisa dapetin dari secara langsung gitu loh. Seperti itu. Setelah itu untuk yang pertanyaan pertama, motivasi saya. Motivasi saya pasti yang pertama sebenarnya adalah awal-awal itu sebenarnya untuk kan networking ya. Jadi mau ciptain di mana bisa networking ke siapapun itu. Yang kedua sebenarnya saya itu mendukung Indonesia Emas 2045. Awal-awal seperti itu kan. Jadi membuat Paraya Media Group, dan itu memang kebetulan memang bisa berkolaborasi bersama Kemenekraf. Gara-gara apa? Gara-gara media sosial juga. Jadi dari Bu Airen Umar, kalau mungkin ada teman-teman tahu, Wakil Menteri Ekraf, kami sempat berhubungan juga di sana, bahkan melalui medsos, dan beliau mendukung. Dan bahkan sewaktu itu event kami Paraya Edian Summit Fest di Taman Ismail Marzuki itu secara langsung dikunjungi oleh pimpinan tinggi Kementerian Ekonomi Kreatif. Karena apa? Karena media sosial seperti itu, balik lagi. Nah, jadi kalau ditanya motivasi apa? Oleh motivasinya adalah sebagai karena saya mau punya networking. Saya mau punya networking yang luas. Akhirnya saya apa? Buat Paraya. Dari Paraya akhirnya saya dari Paraya saya mendukung Indonesia Emas 2045 karena saya berpikir bahwasannya ketika generasi kita bisa maju, semua bisa maju gitu loh. Seperti itu. Nah, tapi akhirnya memang di 2025 ini ada beberapa panggilan yang akhirnya memang seperti panggilan sebagai pimpinan di Solisef dan sejenisnya. Dan akhirnya memang beberapa saat ini sering banyak panggilan sebagai pembicara. Seperti itu. Jadi memang balik lagi kalau untuk secara singkatnya motivasi utamanya adalah apa? Karena memang mau punya networking, mau berubah. Seperti itu. Jadi intinya kita mau berubah aja dulu. Ya, thank you, Andrew. Oke, thank you. Sudah terjawab ya Mas Aryas. Kita lanjut ya. Ya. Ayo, Gabriel. Baik, maaf, kameranya belum bisa dibuka kayaknya. Izin bertanya Oke. ke Andrew. Mhm. Aku kan sedang membuat video atau personal branding di sosial media, baru di Instagram sih kok. Mhm. Nah, Oke. yang menjadi pertanyaanku adalah, apakah bisa ketika kita sedang personal branding, kita juga mempromosikan bisnis yang kita punya? Sedangkan kalau dari aku sendiri, aku bingung nih, apakah ntar audiens bingung gitu kok. Oke. Sorry, berarti tadi pertanyaan adalah ketika kita membuat media sosial untuk self branding, apakah itu bisa mempromosikan bisnis kita? Jawabannya sebenarnya singkat aja, bisa. Seperti itu gitu loh. Karena kenapa bisa? Sekarang begini, media sosial itu kan kita buat untuk apa? Kita mempromosikan diri pertama. Kedua, untuk apa? Kita mempromosikan apa yang bisa kita capai. Contoh kalau kita anak muda lah, kita bilang kita anak muda dan kita lagi misal kayak saya anak muda, saya lagi buat bisnis bla bla bla. Kan orang pasti akan tertarik gitu loh. Dan bahkan bukan cuma hanya tertarik gitu loh. Bahkan mereka bisa invite kita untuk jadi pembicara. Contoh kalau kayak saya kan menaruh di IG juga, saya taruh di Instagram sebagai VP of bla 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 bla. Dan itu panggilan beberapa masuk sebagai apa? Sebagai pembicara, sebagai apa? Mentor dan sejenisnya seperti itu. Seperti itu. Jadi sangat-sangat boleh dan bahkan sangat-sangat perlu gitu loh. Kalau kita udah punya bisnis dan kita apa? Itu yang lakuin aja di branding kita di sosial media itu seperti itu.
Sudah menjawab, bro? Oke, baik. Terima kasih, Ko. Oke, Makasih, thank you, Bro. thank you. Oke. Berarti kita lanjut ke pertanyaan yang di chat lagi ya, kok. Oke, oke, boleh. Nah, kita lanjut ke pertanyaannya Muhammad Hamzah. Wait. Oke, Seberapa penting skill komunikasi, kok? oke, skill komunikasi. Oke, skill komunikasi itu adalah skill yang sangat-sangat penting. Komunikasi mungkin public speaking kali ya. Oke, itu adalah skill-skill yang sangat-sangat penting. Karena apa? Kita komunikasi itu kan bisa jadi ada deal dengan misal kita deal dengan company A, company B, company C, seperti itu. Jadi skill komunikasi sangat-sangat penting dan sangat-sangat perlu untuk kita pelajari. Karena apa? Ya balik lagi, skill komunikasi itu adalah skill utama yang memang harus kita miliki bahkan di lingkungan kerja. Contoh aja kalau sebenarnya dengan skill kita berbicara bagus, siapa sih bos yang nggak mau naikin kita, mempromosikan kita, seperti itu. Semakin besar, semakin baik skill komunikasi kita, public speaking kita, maka kita itu kan dapat membuat orang tertarik. Kita menarik seseorang untuk bisa, misal kayak mendengarkan kita dan sejenisnya seperti itu. Apakah sudah terjawab? Sorry. Sudah, sudah terjawab ya? Ya, dia tidak bersuara sih, kok. Oke, Jadi kita langsung lanjut ke yang berikutnya oke, oke, aja. boleh, boleh. Ini ada si Hamzah. Hmm, hmm, Oh, gak bisa on mic Hamzah. Oke. Kalau Kak, saya mau minta saran. Saya memiliki resolusi atau target yang ingin dicapai tahun 2025 dan resolusinya udah tercapai semua. Ada saran nggak apa yang harus saya lakukan selanjutnya? Oke, oke, oke. Saya memiliki resolusi atau target yang ingin dicapai dan resolusi sudah tercapai. Oke, sudah tercapai semua. Ya, oke, kita buat lagi aja resolusi seperti kita buat lagi targetnya. Kita mau artinya apa? Tapi kita juga harus yes, jadi kita harus buat targetnya lagi sih sebenarnya seperti itu. Karena ya apa ya? Sorry. Kalau kayak contoh kalau kayak saya sebenarnya kayak target A saya sudah berhasil, artinya saya akan lompatkan lagi ke target B. Karena apa? Kita akan buat diri kita naik level seperti itu. Jadi ketika kita sudah berhasil di target A, lakukan lagi di target B, target C, target D, dan seterusnya. Karena apa? Itu sama aja kita menaikkan level diri kita. Seperti itu. Apakah sudah terjawab? Oke, sip. Oke. Nah, tadi ini ada pertanyaan Vira lagi yang agak terlewat. Oke. Pertanyaannya ini, Vira, Vira. Oke. terus gimana kok cara ngatasi distraksi saat kita fokus? Kita mau fokus, misalnya lagi bangun satu habit positif. Hmm, hmm, hmm. Oke, oke, oke. Cara untuk kita mengatasi distraksi saat kita mau fokus, misalnya lagi bangun satu, oke, anggaplah jadi lagi masuk ke hal positif, oke, dan kita bagaimana cara mengatasi distraksi itu, oke. Cara kita mengatasi distraksi sendiri itu kan distraksi itu biasanya timbul dari pikiran. Artinya apa? Kita buat mindset lagi, kita ciptakan mindset lagi. Bahwasannya mindset kita adalah dan kita ciptakan mindset lagi. Bahwasannya mindset kita adalah mau fokus pada tahap itu, gitu loh. Karena balik lagi sebenarnya yang membuat banyak kita berpikir itu adalah pikiran itu sendiri. Jadi kita harus membuat suatu pengaturan bahwasannya ya otak kita sendiri, pikiran kita sendiri harus membentuk bahwasannya kita harus fokus di tahap A dan kita itu nggak boleh melenceng dari tahap A ke B ke C ke D dan seterusnya. Jadi balik lagi itu ke pikiran kita sendiri sebenarnya. Seperti itu. Oke, clear kah? Oke. Oke. Ini ada pertanyaan dari Fabian Aro. Oh itu. Oke. Oke, Izin oke. tanya kok, kalau
awal membuat bisnis belum bisa meng-hire karyawan kan, foundernya harus bisa menjadi orang yang generalis ya kok. Jadi sebagai marketing, keuangan, membuat produk dan lain-lain. Gimana caranya supaya foundernya ini bisa tetap fokus? Ya mohon bantuannya. Ya kok terima kasih. Oke, oke. 4 juta. Iya, biasa. Transfer aja sih anu Bayu 4 juta. Oke. Awal mulai bisnis sebelum bisa nge-hire karyawan kan foundernya harus bisa menjadi orang yang oke, yes, benar. Benar. Gimana cara supaya bisa tetap fokus? Oke, oke, oke. Oke. Yes, oke, oke. Karena saya juga waktu itu kan sempat mulai bisnis dan itu juga sendiri kan. Waktu itu dan untuk tetap fokus sebenarnya ya fokusnya dalam bidang apa dulu nih, sorry. Untuk tetap kita bisa fokus di bisnis itu sendiri kah? Untuk kita bisa tetap fokus di bisnis itu sendiri, ya balik lagi kita ciptain target. Jadi kita buatkan target, misal kayak target kita di kuartal satu, misal target kita di kuartal satu A, B, C, D. Udah kita centang yang udah sesuai dan yang belum sesuai kita masukkan lagi ke target kita yang di kuartal 2 seperti itu. Karena kalau saya pakai per kuartal gitu. Jadi kita ciptain terserah mau per kuartal, mau per minggu, mau per bulan, mau per tahun. Itu kita udah ciptain yang dimana itu sebagai penanda kita. Bahwasanya kita punya tujuan yang jadi akhirnya ketika kita mau ngeblank atau mungkin ya terdistraksi, kita itu sudah punya bahwasanya ini tujuan kita loh. Jadi kita udah jadi ya itu balik lagi. Jadi kita sudah punya tujuan dan kita jadi tinggal mengikuti aja tujuan yang kita sudah buat itu. Seperti itu. Clear kan? Nah, kita ke pertanyaannya tim Aztec Hore lagi ya, Kak. Ini ada aku kirim ulang. Nah, tadi si Fabian sudah bilang clear ya. Oke, ini ada pertanyaan dari Estetik. Saya punya usaha grosir makanan, 2 orang karyawan dan jadi 3 orang dengan saya. Hmm. Maksud dari pernyataan tadi harus 5 kali lipat dari gaji maksudnya gimana ya? Berarti margin sehari minimal harus berapa dengan orang karyawan? Sehari margin bersih 500.000 cukup. Oke, oke, oke. Oke, oke, oke. Sip. Oke, thank you. Oke. Jadi begini, sebenarnya kalau untuk 5 kali lipat itu kan sebenarnya cuman hitungan dasar ya. Karena misalnya karena itu saya hitungnya kan dari penjualan barang untuk furniture ya. Karena berbeda lagi sebenarnya. Kalau kita hitung tapi balik lagi sebenarnya untuk karyawan ini intinya yang pertama ketika karyawan itu tidak benar-benar kita butuhkan ya udah lebih baik nggak perlu gitu loh. Balik lagi ke penggunaannya seperti apa. Kalau memang karyawan itu benar-benar perlu silakan gunakan. Tapi pastikan bahwasannya keuntungan bersih kita itu tetap ada gitu loh. Karena terkadang beberapa orang kalau kayak baru mulai bisnis itu mereka gak mikirin keuntungan bersih mereka yang mereka hanyalah omset dan omset itu terkadang bisa terkacau gara-gara terlalu banyak hire orang. Jadi ketika kita banyak hire orang kita lihat omset kita misalnya 60 juta nih, enggak 60 juta, kita hire orang misal 5 orang dikali 5 orang dikali 25 aja sudah berarti kan udah berkurang ya di berapa, di 35 juta. 35 juta itu belum lagi kita potong modal kita seperti itu gitu loh. Jadi sebenarnya kalau untuk penggunaan 5 kali lipat itu hanya sebagai dasar perhitungan aja. Tapi sisanya selagi kita benar-benar bisa menciptakan keuangan yang bersih, itu nggak apa-apa. Karena karena kan kalau yang memang untuk sudah lama ya berarti sudah lebih dapat terhitung lah. Kecuali untuk yang baru-baru ya lebih baik disisihkan 5 kali lipat itu gitu loh. Agar apa? Ketika nanti di bulan 1, di bulan 2, di bulan 3 tiba-tiba ngeblank jatuh, kita sudah punya dana darurat itu untuk tetap membayar karyawan kita. Seperti itu. Oke, semoga sudah terjawab ya. Nah, ini kita ada pertanyaan lagi dari Zoom user ya, tidak ada kelihatan namanya. Dia memberikan 3 pertanyaan. Oke, 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 oke. Sip. Oke, nggak apa-apa. Saya udah baca, sip, aman. Oh, sudah baca, oke. Bagaimana cara menentukan target penjualan per orang yang realistis, tetapi tetap mendorong mereka untuk perform? Mendekatkan target penjualan per orang yang realistis, mendorong mereka untuk perform. Oke, oke. Menentukan target. Oke. Menentukan target itu kan harus kita lihat dari performa kerja mereka seperti apa. Kalau misalnya kita kasih, bisa kita minta nih, kita anggap deh penjualan barang aja deh. Kita minta misalnya yang awalnya dia omset 5 juta per bulan dan itu bulan pertama 5 juta, bulan kedua 6 juta dan turun lagi 5,5 di bulan ketiga. Total kita minta mereka di 10 juta. Dan itu kan mengkagetkan
instan ya, dan pasti ujungnya mereka tidak dapat melakukan hal yang realistis itu. Tapi untuk kita menentukan target, pastinya misal mereka rata-rata berarti kan kita hitung aja bulan satu 5 juta, bulan duanya di berapa di 6 juta, dan total bulan ketiganya di 5,5. Berarti angka pas untuk kita taruh adalah di 5,5 juta itu. Seperti itu. Jadi kita ambil angka tengah di mana itu eh, agar apa? Agar ketika mereka melakukan penjualan itu, target mereka itu tidak melenceng gitu loh. Dan mereka kayak masih ada kekuatan, masih ada tenaga, masih ada kayak keinginan untuk bisa melakukan itu. Karena kalau sebenarnya kayak mereka awalnya hanya berdapat misalnya 5,5 juta atau diminta di 10 juta, itu kan pasti mereka akan drop duluan gitu loh. Mental mereka akan turun duluan. Tetapi apa? Kita buat aja dulu target di mana misalnya kayak di level pertama 5,5. Total setelah 3 bulan mereka bisa lakuin 7 juta. Itu kan baik, baik banget kan. Jadi kita lakukan perlahan, dan ternyata kalau dia sudah benar-benar bisa stabil di 7 juta, naikkan lagi di misal di 8 juta, dan selanjutnya seperti itu. Untuk di varian kedua, indikator apa yang sebaiknya saya pantau untuk mengukur performa sales selain dari jumlah closing? Oke, yang dipantau mengukur performa selain dari jumlah closing. Oke, itu balik lagi. Jadi di mana total total omset aja. Kalau jumlah closing kan kayak satu closing dua closing itu kan lumayan ini kan. Kita nggak dapat angkanya kan. Tapi kalau kalau kita hitung pakai dengan omset mereka, jadi kita lakukan omset mereka, misal omset mereka di minggu pertama segini, omset kedua di minggu mereka segini, omset ketiga mereka segini, omset keempat di segini, kita totalkan aja. Nanti kita dapat hasil akhirnya itu seperti itu. Oke, oke. Wait ya. Terus Oke. sorry yang ketiga. Ada pertanyaan si Chandra mungkin. Oh iya, ada pertanyaan ketiga ya. Untuk informasi bisnis saya saat ini bergerak di Rotary Coffee Supply. Oke. Rotary, oke, kita konten penjualan oke. Saya masih oke, oke, oke. Oke, oke, siap. Ya, yes, ya boleh coba aja sih sebenarnya di Rotary Coffee ya. Oke. Oke, oke, oke. Hotel, restoran. Oke. Oke, oke. Oke, sip. Udah itu pertanyaan itu ketiga kayaknya cuma informasi doang deh. Oke, oke. Ya, Oke, thank you ya. Oke, oke. oke. Dia sudah merasa terjawab juga. Oke, oke. Oke, kalau gitu kita lanjut ke pertanyaan Chandra kok, atau gimana? Oke, oke, wait ya. Oke, boleh, boleh. Oke, nih mau minta saran kok. Wait ya, Chandra. Oke, oke. Mau minta saran kok. Saya saat ini maba teknik informatika beasiswa, oke. Yang mengharuskan IPK minimal 3,2, oke. Dan aktif di satu organisasi. Itu saya juga fokus menghafal Al-Quran, oke. Belajar mandiri di luar kuliah, oke. Serta membuat template tepat dan masih oke. Yang dapatkan 125 dolar, oke. 16, oke. 2 jutaan berarti, oke. Sekarang ya saya ikut kuliah organisasi apa dan PKT, oke. Dan untuk tambahan UKM pagar Nusa dan broadcast, oke. Karena jadi oke, karena fokus saya jadi banyak menurut Andrew, lebih baik saya mengurangi yang dua tambahan itu, oke, dan satu kelas bahasa Inggris, oke. Kuliah organisasi hafalan CapCut, oke. Kalau kuliah kan masih sudah penting, dan kita udah nggak bisa untuk mengeluarkannya itulah. Organisasi itu untuk menambahkan pengalaman, dan itu sebenarnya baik. Kalau untuk hafalan itu kan agama ya, saya juga nggak bisa bilang apa-apa. Yang ketiga CapCut itu penghasilan tambahan. Oke, karena fokusnya jadi banyak, oke. Sebenarnya kalau untuk mengurangi, sebenarnya sepertinya jangan. Karena kan ini yang udah berkaitan ya dengan religius, organisasi, pendidikan, dan penghasilan. Itu kan sudah pas banget tuh. Tapi kalau ingin menggantinya dengan satu kelas bahasa Inggris, satu kelas bahasa Inggris. Bahasa juga penting sebenarnya. Oke, oke. Jadi coba aja dipikirkan. Yes, ya, jadi disaring dulu keempat itu yang menjadi sorry, disaring dulu. Kalau memang menurut kamu itu adalah terlalu banyak ya. Tapi kalau menurut kamu 5 kegiatan itu aman, ya udah akuin aja 5-5-nya seperti itu. Karena jujur kalau yang dari saya lihat kan kayak kuliah, organisasi, hafalan, CapCut itu kan untuk penghasilan kan. Terus ditambah lagi untuk belajar bahasa kan itu bagus. 5-5 itu bagus dan tidak ada yang fokusnya berdekatan. Jadi kalau bisa membagi waktunya ya itu nggak apa-apa sih. Sebenarnya seperti itu. Karena ini semuanya kalau dilihat sangat ada manfaat untuk masa depan. Seperti itu. Oke, clear Oke, Kak? semoga terjawab ya Kak Chandra. Eh, Oke, sebelum itu eh, aku mau nanya dulu nih sama Ko Andrew. Ko Hmm. Andrew mau sesuai jadwal sampai jam 9 atau mau overtime juga nggak apa-apa?
Bebas, bebas. Overtime nggak apa-apa kok, santai aja. Oke, kalau gitu kita lanjut ya. Oke, oke. Nih, sama Muhammad Hamzah. Oke, oke. Orang tua saya punya usaha jualan tempe. Di Malai. Oke, oke, udah dapat. Orang tua saya punya kredit di Malai. Sekarang saya di Indonesia. Bagaimana saya mencoba marketing di medsos? Oke, mengedukasi. Hmm, kalau untuk medsos kan kita hmm, oke, sorry. Eh, orang tua kamu ini ada nggak, sorry, punya staff atau apa? Kalau mereka punya staff Gen Z, lebih baik suruh staff Gen Z itu untuk berkoordinasi dengan eh, kamu. Setelah itu untuk kamu berikan edukasi seperti itu. Jadi edukasi marketing. Kalau memang dia juga nggak bisa, mungkin kamu bisa turun tangan. Tapi tetap yang kalau ada staff Gen Z itu minta tolong mereka untuk em, ini. Kamu minta tolong mereka untuk memvideokan atau jenisnya kamu yang mendesain. Apakah bisa seperti itu? Bisa seperti itu, Pak? Oke, berarti udah oke, oke, siap. Oke, lanjut ya. Oke, 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 lanjut ya. Ke kita lanjut kemana? ke Aziza Oke, Bekti. oke, oke. Aku mau nanya kan aku masih mahasiswa baru nih. Gimana ya cara? Oke, circle yang positif. Oke, aku sebuah tujuan dan pola yang sama. Oke, lebih. Soalnya jujur aku introvert. Oke, oke. Oke, membangun, mencari circle yang positif, satu tujuan dan punya pola pikir sama. Oke. Circle, oke, circle sebenarnya kalau untuk circle ya, circle itu kan berarti kan memang lumayan besar kan, dan pasti rata-rata orang punya pola, punya tujuan yang berbeda-beda rata-rata ya. Tetapi kalau untuk mencari yang benar-benar kompak seperti ini ya, mau nggak mau ya tetap harus cari dan tinggalkan, tinggalkan yang memang menurut kita jelek, cari yang baik gitu loh. Tapi kalau untuk benar-benar kita cari yang benar-benar punya tujuan yang sama, punya pola pikir yang sama, sepertinya memang agak susah, tetapi kita bisa menemukan yang namanya mirip-mirip seperti itulah, seperti itu. Intinya jangan sampai masuk ke dalam circle negatif. Tapi kalau kita udah masuk ke circle negatif, lebih baik keluar, cari circle positif aja dulu. Kita cari circle positif dulu aja, itu poin pertama. Satu tujuan dan punya pola pikir sama, itu poin kedua dan ketiga aja. Ini intinya yang pertama adalah circle yang positif dulu aja. Karena di mana kita berada di dalam circle positif itu sama aja kita udah membangun pola pikir kita seperti itu. Lanjut atau gimana? Sudah clear? Lanjut, ini ada dari Muhammad Rifki Maulana, dia berkenan on Oke, mic, kita tunggu ya. oke, oke. Halo, selamat malam, Ko Endro. Yo, malam-malam. Oke. Ya, Hmm. jadi izin bertanya ya, sama minta Hmm. sarannya Boleh, sebelumnya. boleh. Aman, oke. Kebetulan saya lulusan teknik industri ya. Oke. Saya juga kalau untuk hari-hari biasa bekerja dari 9 to 5. Nah, yang Oke. saya jadi beban pikiran menurut saya kan saya punya waktu dari pulang kerja sampai jam sekitar 12 malam tuh. Oke. Saya gimana caranya bisa mendapatkan income tambahan gitu. Saya udah Oke, coba-coba nyari kayak job freelance di internet itu masih belum nemu kok. oke, oke, oke. Nah, yang bisa bekerja selain besi normal sampai 24. Oke, oke. Untuk kerja jam segini. Kalau contoh kan, kalau saya ambil contoh aja di Solsave. Solsave itu kan kita kan company-nya memang luar negeri kan. Kita ada mix luar negeri. Jadi kita memang rata-rata kalau kayak tim artis itu mereka kerjanya malah berbeda. Mereka kerja di jam malam. Seperti itu. Jadi sebenarnya kalau untuk ini kan memang ada perbedaan jam aja kan. Cari aja company luar negeri. Seperti itu. Jadi cari company luar negeri karena rata-rata kalau company luar negeri mereka itu kan jam di sini malam, jam di mereka masih siang gitu loh. Jadi coba aja dulu cari di company luar negeri tapi freelance ya. Dan pastiin company luar negeri itu udah benar-benar apa ya? Maksudnya udah benar-benar aman lah. Jadi bukan company yang tiba-tiba aja kayak gitu. Jadi
perlu company yang aman seperti itu. Jadi memang kita udah yakin bahwasannya ini company-nya memang udah real dan kita bisa kerja sesuai dengan passion kita. Seperti itu. Jadi bukan kita sesuai dengan yang memang kita bisa. Seperti itu. Clear? Oh iya kok. Untuk itu ada saran nggak kok kayak misalnya contoh webnya yang bisa kita buat regis buat mencari kayak gitunya, job yang bisa Jujur, kita oke. kerjakannya gitu. Jujur kalau ini saya nggak tahu, tapi rata-rata kalau saya minta tim untuk ngepost, mereka ngepostnya di LinkedIn sih. Bisa coba di search aja nanti. Intern, Oh, tapi yang dari luar negeri ya. Gitu. oh di LinkedIn bisa ya kok. LinkedIn bisa kok, ada. Cari aja job freelance, ketik aja freelance di apa pencarian kerja, biasanya keluar. Nanti kita tinggal tinggal kirim pengajuan aja, seperti itu. Oh, baik kok, terima kasih. Oke, oke, siap. Oke, lanjut. Dari Mamang AM, dia cuma bertanya sih kok. Jadi dropshipper tuh masih rekomendasi gak untuk sekarang? Wait ya. Oke, oh ya, ada dropshipper. Oke. Jadi dropshipper, selagi masih ada market, ya udah nggak apa-apa, itu lanjutin aja. Intinya selagi ada market ya. Karena kan ide yang kita cari kan, kalau dropshipper yang kita cari adalah customer kan. Kalau nggak ada customer ya udah gimana. Tapi itu selagi kita tahu marketnya, kita udah ketemu marketnya, udah lakuin aja gitu loh. Karena kalau dibilang sulit ya sulit, jujurnya sulit ya. Karena resellernya kan sulit, saya tahu itu. Tapi selagi kita udah bisa ketemu market, ya mereka akan terus beli di kita kok seperti itu. Jadi intinya kalau kita udah ketemu market ya udah lakuin aja. Karena kan kunci dari customer. Mau bisnis kita apapun, kunci dari customer itu. Gimana? Clear? Atau tambahan? Ada yang ingin tambahan, Mamang? Oke, kalau tidak kita lanjut dulu ya ke Oke. pertanyaannya Wilbert Wibowo. Oke. Kok saya ini masih pelajar dan jualan di kantin. Oke, dan sistem titip jual. Kira-kira sarannya apa kok? Oke, pelajar dan titip di kantin. Oke, ini bagus, bagus banget. Karena memang jujur aja di tahun 2003 saya juga sempat itu, tapi itu kerjasama sama sekolah. Jadi saya dan teman-teman saya itu ada sempat buat bisnis juga. Itu kita ada penyedia ATK dan juga FNB juga ada waktu itu. Dan itu kolaborasi dengan sekolah. Lalu memang sekolah support, akhirnya kita sekitar berlima ada buat bisnis di sana. Dan apa sebenarnya kita lakuin? Kita pertama cari dulu marketnya seperti apa, keinginan pasar itu seperti apa sih, keinginan pelajarnya itu seperti apa. Misal, oh mereka ternyata suka pulpen yang ada desainnya yang bagus gitu loh. Atau enggak, misal mereka suka pulpen yang ada kolaborasi, oke kita beliin ini. Atau enggak mungkin produk, oke mungkin produk kita sempat, oke anggap puding deh. Puding kita buat apa? Rasanya mereka suka apa? Kalau memang perlu benar-benar mau diseriusin, buatin survei di G-Form aja. Singkat, buatin survei itu, tanya, mereka kira-kira kalau produk, kita misal jual F&B deh. Produk apa yang kalian suka di F&B? Kasih aja pilihan dan bahkan kasih option di bawah untuk mereka bebas memilih sendiri. Jadi kita lakukan survei terbanyak, dan hal yang paling eh, hal yang paling possible untuk kita lakukan itu seperti itu. Jadi intinya ikutin saran pasar, karena balik lagi sebuah bisnis tanpa customer itu nggak ada apa-apanya. Clear? Selamat Ya, malam, kita Bro. lanjut ke Baha ya, dia mau. Oke. Selamat malam, Bro. Hmm, Sini saya izin bertanya ya. Sebelumnya mau kenalin diri dulu. Saya Baha, ini usia saya masih 15 tahun, Bro. Nah, Oke. selama 1 tahun terakhir ini, ayah saya itu setelah tahun kemarin itu kena Hmm, PHK. Jadi kami ini selama 1 tahun ini melakukan aktivitas trading. Jadi kami ini hidup dari trading. Nah, alhamdulillahnya Oke. kami ini mengalami keuntungan. Cuman di sini nih saya ada satu masalah kok, karena kan saya ini kan masih muda, kan Hmm, masih masih sangat muda. ah, Terkadang saya itu terlalu berambisi. hmm, Saya tuh tahu saya tuh sudah harus melakukan take profit nih, hmm, tapi terkadang saya tuh selalu tidak melakukannya. Saya menunggu dia tuh sampai ke harga maksimal sehingga ah, terkadang itu balik saya hmm, cut, jadinya potensi keuntungannya itu kurang maksimal atau malah sampai benar-benar rugi. Nah, jadi saya tuh yang pertama ingin tanya itu gimana cara eh, kami ini bisa mengelola emosi agar tidak terlalu berambisi menggebu-gebu untuk mengambil keuntungannya maksimal. Sama yang kedua itu soal personal branding. Nah, kan ini
setahu saya dan sebelumnya juga sudah disebutkan kalau personal branding itu penting kok. Cuman Mm-mm. ya seperti yang kita tahu saat ini kalau personal brandingnya trader itu buruk, dianggapnya itu judi lah, apa tuh scam lah. Dan juga saya tuh pernah dilihat kawan saya gitu kan pas istirahat saya buka aplikasinya diam-diam dikatain itu sampai apa tuh banyak yang ngatain ngecomooh gitu. Tapi pas berhasil itu pada pinjam duit lah gimana lah. Jadi saya tuh agak ragu-ragu mau melakukan personal branding gitu. Apakah sebaiknya untuk saya ini tidak usah melakukan personal branding atau apa yang sebaiknya saya lakukan tuh? Terima kasih. Oke, 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 oke. Thank you pertanyaannya. Oke, mungkin saya balasnya di personal branding dulu aja kali. Untuk personal branding, mungkin kalau untuk hal kayak gitu terjadi, lebih baik kita buat account second account. Jadi kita buat account kedua, itu khusus untuk branding kita. Jadi itu mengurangi untuk mereka bisa ketemu kita, bisa melihat kita gitu loh. Jadi kita buat memang untuk secara memang benar-benar private, jadi orang nggak tahu kita. Jadi yang tahu kita hanya orang luar aja. Jadi kita buat second account, nggak perlu pakai first account. Dan itu udah sisanya kita bebas untuk berkreasi di sana. Baik untuk pertanyaan oke untuk pertanyaan kedua pertamanya ya nggak jual kripto. Oke, 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 oke. Pasien punya rencana dulu sebenarnya untuk yang jual itu ya. Pasien kita udah punya rencana mau seperti apa. Ketika memang rencana kita itu mungkin kayak ternyata rugi, benar-benar rugi, lebih baik di hold. Kalau menurut saya seperti itu ya. Tapi kalau memang untuk yang benar-benar lebih paham, mungkin kayak harus tanya ke yang lebih paham itu deh untuk itu ya. Jadi pisahin dan memang sebenarnya untuk invest itu sebenarnya itu harus menggunakan uang dingin sih sebenarnya. Jadi kita nggak bisa invest itu harus jadi kita nggak bisa invest pakai uang yang benar-benar kayak ini buat kebutuhan kita. Jadi lebih baik sebenarnya kalau untuk investasi untuk main kripto dan sejenis atau apapun itu lebih baik menggunakan dana dingin. Karena kita harus siap bahwasannya investasi itu bisa hilang gitu loh. Jadi kita harus siap bahwasannya ini uang akan hilang, kita udah siap atau belum gitu loh. Seperti itu sih. Bagaimana? Sorry. Gimana? Clear kah? Benar, benar. Ya jangan serakah itu juga oke kok. Ya jadi dia punya batasan aja, punya fokusnya gitu. Mm, mm, mm. Oke, gimana? Lanjut atau apa? Oke, 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 sip, oke, thank you ya. oke. Kita lanjut ke Stephen Marcel. Oke, oke. Boleh on mic Stephen Marcel. Halo, Ya, oke, halo. halo. Oh, ya, kok Andrew, salam kenal kok. Saya dengan Ya, Steven kenal. kok. Ya, salam kenal. Iya, ini harus open mic kok ya. Bentar, saya lagi di mobil nih. Oke, oke, oke. Oh ya udah nggak apa-apa. Nanti by text aja Nggak Ivan. apa, nggak apa. Nanti Agak tinggal. gelap pak kok tapi. Oke, 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 oke. Nggak apa-apa Iya, nanti. nggak apa-apa kok. Biar kelihatan mukanya ya. Oke, Iya, oke. iya kok. Ini saya saya dari grup business owner. Saya Oke, udah jalan bisnis sendiri juga. Udah tahun kelima kok. oke, bagus. Saya bisnis di bidang forwarder kok. Kok Oke, ini saya mau nanya yang agak beda sih kok, lebih oke. bersifat personal kok ya. Hmm, Jadi terserah kalau mau dijawab nggak oke. apa-apa, kalau enggak juga nggak apa-apa kok. Boleh, boleh. Nah, eh saya ini sih kok apa? Saya penasaran aja kok. Hmm, Eh di posisi kok sekarang nih, kira-kira apa tujuan akhirnya yang pengen kok capai gitu dalam hidup gitu kok? Ada gak kok hmm. kira-kira kalau boleh sharing kok? Oke, oke, oke. Boleh, boleh. Iya, Oke, oke. Tujuan akhir ya. Oke. Ini iya, oke. Untuk saat ini yang memang saya lakukan ini belum belum selesai. Karena iya. itu menurut saya ini masih adalah permulaan. Sebuah permulaan yang bahkan ini ada kesempatan yang memang harus saya pergunakan dengan baik dan harus saya kembangkan. Karena baik lagi kan saya ada bilang juga di mana kita itu punya level. Jadi ketika tujuan tahunan kita sudah tercapai, lakukan itu terus 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 sehingga level kita akan semakin tinggi gitu loh. Jadi nggak ada jadi kalau sebenarnya kayak saya ditanya apakah punya tujuan yang benar-benar tujuan fix sampai selesai itu apa? Enggak. Jadi tetap setiap tahun pasti akan di-refresh, akan diperbarui. Karena selagi kita Hmm. mampu
nggak bisa udah lebih baik itu lakukan aja gitu loh. Apa maksudnya pas kita mengembangkan sebuah level, sebuah diri kita itu, gitu seperti itu. Apalagi dalam waktu yang mungkin kita punya banyak. Jadi manfaatkan kesempatan. Oke. Oke. Berarti kalau yang saya nangkep itu nggak ada end game-nya kok ya, nggak ada Ah, akhirnya ya. Kok iya. bakal selalu naik level. Jadi udah nyampe target tertentu, kok bakal naikin lagi targetnya, naikin lagi targetnya dan seterusnya gitu kok ya. Benar-benar. Lebih I see, I see. lebih ke banyak mau untuk belajar lah, gitu loh. Secara Iya, simpel, iya. gitu loh. Iya, iya. Oke. Soalnya kan ini kok ya, ada yang kita Ya. tahu juga, ada teman-teman saya gitu, ada orang-orang yang misalkan dia Hmm. udah mencapai titik Ah. misalkan angka tertentu gitu kok ya, terus mereka Benar. memutuskan untuk pensiun gitu kok misalkan. Benar-benar. Berarti kok nggak ada tujuan ke sana berarti ya? Kalau itu Beda enggak, ya, berarti? ya beda. Karena itu kan sebenarnya memang hak mereka kan. Ketika menurut mereka sudah Iya, cukup, ya udah nggak apa-apa. iya. Seperti itu sih. Mhm. Oke. I see, I see. Clear kah? Berarti kalau lebih orangnya lebih haus buat pengembangan dirinya berarti ya? Sebenarnya lebih mau Iya. kita terus belajar lah. Karena kan Iya, iya. ini loh, semakin tahun Paham. pasti akan semakin berubah lah. Contoh kalau kita lihat Iya. transformasi dari tradisional ke digital kan itu juga berubah jalan. Kalau kita misalnya kayak kita mau nge-stuck deh, kita nggak mau belajar untuk memahami digitalisasi, itu kan pasti kan kita juga ujungnya tidak mendapatkan kesempatan seperti itu. Iya. Iya. Oke, kok. Clear kok. Oke, Thank you kok. Oke. Iya. Iya, Oke, lanjut. kok. Oke. Baik ya, thank you Kak Steven. Oke, lanjut. Siapa? Oke, kita lanjut ke Dani Senjaya ya harusnya. Ya, Dani. Oke. Kalau saya sekarang ada 2 kerjaan. Saya sebagai dokter, oke, dan punya bisnis sendiri. Untuk yang dokter gajinya UMR saja dan bisnis juga sudah besar. Apakah saya perlu meninggalkan dokter saya kok dan lebih fokus di bisnis? Bisnisnya sudah jalan oke, di bidang jual beli gadget. Oke. Oke, di bidang jual beli gadget. Oke. Sebenarnya balik lagi, kalau untuk dokter itu kan apakah memang karena apa kayak kan bisa ada yang bercita-cita sebagai dokter kan? Karena apa mereka punya keinginan untuk entah itu apa mungkin kayak untuk eh, mungkin untuk kegiatan sosial kan itu dokter kan. Tapi kalau memang benar-benar untuk dokter itu hanya sebagai untuk sebagai mata pencarian, silakan dipikirkan baik-baik lagi. Kalau memang menurut menurut apa menurut Bapak mungkin eh, kurang, mungkin Bapak lebih menginginkan bahwasannya udah full bisnis aja deh dokternya nggak perlu gitu loh. Karena apa? Karena mungkin gaji kecil ya itu nggak apa-apa, itu silakan fokus aja di bisnis. Tapi mungkin karena memang keinginan untuk menjadi dokternya itu adalah untuk mungkin hal-hal sosial, ya udah itu lakukan, tetap lakukan dua-duanya. Seperti itu sih sebenarnya simpelnya. Jadi balik lagi di mana simpelnya itu adalah kita ke tabelnya gitu. Jadi kita buatkan tabel apakah memang kita sebagai dokter ini hanya untuk pencarian mata pencarian atau memang untuk hobi saja, hobi atau mungkin keinginan kita atau cita-cita kita seperti itu. Gitu, clear? Clear kah? Atau gimana, sorry? Ya sudah bilang thank you. Oke, sip. Oke, nah untuk pertanyaan seharusnya sudah habis ya Kak, untuk sekarang. Oke, jadi ada mau bagaimana kok? Mau dilanjut atau mau di-sharing? Nggak apa sih, lanjut aja sih. Overtime nggak apa-apa. Oke, nah kalau gitu pertanyaan dari saya bisa kok. Boleh. Nah, oke, sebelum itu saya mungkin kenalin diri ulang ya. Nama saya Nathan Tandra, saya dari BBK Pelajar. Sekarang saya lagi kerja sama temennya kok Indro. Oke. Nah, aku udah sering bareng business owner, ngopi bareng business owner, ketemu banyak business owner. Nah, mereka nih banyak ngasih aku titipan lowongan kerja kok. Titip lowongan Oke. kerja. Nah, kebetulan karena topik topik ini tentang cari pengalaman kan topik awalnya. Yes. Itu Oke. kira-kira gimana ya kok supaya mereka yang minta saya bantu cariin talent, cariin orang buat masuk ke kerjaan mereka, saya gak sembarangan ngambil orang, gak bikin kecewa lah sama yang saya bawa juga. Itu ada tips gak kira-kira kok? Benar. Oke, benar.
Oke, oke, oke. Kalau untuk ini saya jujur juga pernah, karena memang kalau di Solisep juga disuruh lumayan banyak ini kan. Untuk pemilihan eh, karyawan itu saya selalu itu menggunakan LinkedIn. Kalau nggak LinkedIn, saya minta mungkin tim untuk buat di media-media lain, cari orangnya. Setelah orangnya dapat, mereka harus kirim CV dulu. Kirim CV ke email. Setelah kirim ke email, mereka eh, kirim ke email, kita screening, melihat segalanya. Bahkan kita ngecek sosial media mereka. Kita akan lihat bagaimana mereka bekerja di sini. Kita cek itu sosial media mereka juga. Setelah kita cek, kita saring, mungkin dari yang 100 bisa jadi 10. Dari yang 10 kita saring lagi itu. Kita saring dari apa? Dari pengalaman mereka. Terus dari itu dari pencapaian-pencapaian mereka gitu loh. Bahkan mungkin kalau bisa kita ambil dari bahasa mereka, mungkin bahasa Inggris mereka bagus, kita ambil juga itu. Jadi kita lihat dari mana kelebihan orang yang pengen besar, itu kita selalu ambil gitu. Jadi kita kalau mungkin kayak ditanya seperti ini, ya udah kita akan lihat dari pengalaman mereka. Terus yang kedua pasti media sosial mereka harus clear itu. Karena dari media sosial itu kita bisa nilai sikap orang gitu loh. Oke, jadi kalau teman-teman juga mau buat second account buat personal branding, ciptakanlah branding yang baik gitu loh. Karena percayalah, HR bakal ngeliat itu di medsos. Mereka bakal search bener-bener. Karena apa? Mereka itu nggak mau punya orang yang nggak berkualitas di dalam perusahaan. Seperti itu sih. Clear kah? Atau ada tambahan? Oke, baik. Terima kasih, Ko. Ini ada pertanyaan dari Gozani. Mungkin bisa dijawab dulu, Ko. Oke, wait, wait. Oke, oke. Saat ini sebagai civil engineer, oke. Saya ada bisnis desain renovasi rumah. Oke, ngomong berhubung ini, saya mau mencoba membangun hasil desain saya juga. Kemudian apakah akan menurut Koko aspek apa yang dapat? Oke, oke. Berarti balik lagi ke partner ya. Partner. Pertama kita cari pasti adalah partner yang benar-benar baik. Yang benar-benar kita udah yakin bahwasannya dia bisa nuntun kita gitu. Dan dia nggak akan membuat hal jahat ke kita. Itu pastiin juga di mana ya kita lakukan screening. Mungkin kalau misal mereka udah PPT atau punya ini, cek aja PT mereka selama ini aman nggak, clear nggak. Terus ya itu search dari media sosial, search dari data Google itu kan juga banyak gitu loh. Jadi pertama aku screening ke orangnya, kedua aku screening ke PT atau perusahaannya. Setelah itu eh, untuk berpartner. Oke, setelah itu ya pasti pahami dulu bahwasannya apakah memang ini benar-benar kita punya tujuan yang sama gitu loh. Karena memang rata-rata bisnis itu terpecah gara-gara mereka itu nggak punya tujuan yang sama. Itu juga memang perlu dicoba pahami lagi sebenarnya. Karena contoh kalau kayak saya waktu itu kan desain itu gara-gara di mana saya punya tujuan bahwasannya lebih baik dibandingkan menciptakan income terlebih dahulu, kita ciptakan di mana kita akan lakuin endorse, yes, ya, jadi periklanan dan itu saya lakuin. Tapi teman saya yang satunya dia menganggap bahwasannya pendapatan ini harus lebih besar, harus lebih banyak gitu loh. Ya udah akhirnya ya udah mau nggak mau karena visi misi kita berbeda, akhirnya ya udah di close seperti itu gitu loh. Jadi dia pastiin dulu tujuannya sama gitu loh, tujuan sama, kedua screening mereka aman, jangan sampai karena ini jadi batu sandungan buat kita gitu loh, seperti itu. Clear kan? Clear, Gozali? Hmm. Oke, makasih ya, Ko, buat malam ini udah banyak sharing Oke, dan oke. kebanyakan tentang membahas mencari pengalaman dan bahkan bantu banyak banget mereka yang di pelajar ya, mengarahkan mereka meskipun out of topic. Tapi kesimpulannya kan kita harus mulai dari membangun fondasi dulu untuk kita bisa Hmm. terbang ya. Oke, thank you ya untuk malam ini, Ko. Oke. Oke, oke, Ya thank you, thank you, semuanya thank you, thank you. boleh dibilang thank you dulu ke Ko Andrew-nya. Thank you guys, thank you, thank you, thank you. Ya, oke. Sebelum itu ada pesan penutup, Ko? Oke, pesan penutupnya pasti yang pertama kalau buat anak muda yang baru mau coba lah, istilahnya mau coba, mau tes ombak lah. Yang pertama pasti lakuin dulu di mana pengalaman yang kita cari itu berguna buat kita gitu loh. Misal kayak kita ada berguna dan itu passion kita ya. Misal kayak tadi content creator lah. Oke, kita jadi content creator itu kan nggak apa-apa gitu loh. Itu kan nggak perlu modal besar. Kita tinggal lakuin aja itu. Intinya butuh PD aja gitu loh. Yang ketiga, pastiin budgeting kita itu udah baik. Cukup lah untuk kita danain itu. Jangan sampai kayak nge-stuck di tengah-tengah. Jadi kita misal mau buat bisnis nih, PNL, kita nggak buat PNL lah. Langsung gaspol all in. Tahu-tahu di bulan kedua habis tuh dana. Bulan ketiga, bulan keempat mau gimana? Tutup ujung-ujungnya. Tapi ketika kita punya profit and loss, data profit and loss atau PNL yang jelas, itu akan membuat kita terarah. Kita punya tujuan seperti itu.
Lalu mungkin yang ketiga adalah di dalam hidup itu lebih baik adalah kita ciptakan level. Bukannya karena kita bisa menyelesaikan hidup kita itu karena udah tujuan kita udah clear, kita anggap selesai. Nggak seperti itu. Melainkan kita buatkan di mana kita itu punya level akan kita terus tingkatkan. Seperti itu. Oke. Oke, udah cukup itu. Boleh share IG Koko Oke, biar nanti mereka pada tag Koko, mungkin oke, story oke. Koko juga. Oke. Ya, Wait, oke. wait, wait. Ya. Boleh, boleh, boleh. Oke. Teman-teman jangan lupa ya nanti tag Kokonya di story kita. Apresiasi udah atas bantuan Kokonya sharing terhadap kita. Kalau mau nanya bisa WA juga tuh nanti. Oke, nah Kokonya juga open kalau yang mau chat Oke, pribadi. thank you, thank you. Tolong dimanfaatkan dengan baik ya teman-teman. Oke, nah bagi yang sudah mau pergi gak apa-apa, kita sudah sampai jam 9. Oke, thank you banget.